lakukan. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Gue mau bilang ya sama kalian net yang nggak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo, Sambo, Sambo kayak gitu. Kalian tuh bego. Orang semua bebas berkomentar kok. Kamu mau dong dikritik. Jangan suka kamu membela orang yang sudah pernah ngasih duit ke kamu. Nggak boleh kayak begitu. Harus adil. Makanya kamu harus jaga juga dong. Kalau mau di sosial media, rapikan baju kamu. Jangan tuh bertato, ya. Malu-maluin, tau nggak? Tentang tato, ya, gue nggak nyalain itu loh ya. Nggak apa-apa menurut gue. Jadi kita ini jangan fanatisme yang terlalu berlebihan lah. Ngaca, makanya ngaca. Lu ngata-ngatain sekarang Mbak Najwa Shihab. Dia tuh pinter, nggak usah pakai protes. Buat netizen yang bilang nggak level sama Najwa, nggak apa-apa. Satu pertanyaan gue, kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Tawuran aja bawa buaya. Coba, Mbak Najwa bisa berbuat apa kalau nggak ada polisi di negeri ini? Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Dear Mbak Najwa, saya senang sekali dengan komentar-komentar Anda yang pedas, tajam, dan terpercaya. Keren banget deh pokoknya ya. Jangan didengerin Mbak, siapapun orang yang mengkritik Anda, itu orang-orang yang memang tidak suka dari hal-hal yang kebaikan ya. Sudahlah, tidak usah banyak orang-orang liar berbicara. Di sini saya tetap, apapun saya akan jujur aja, saya akan menjaga marwah Polri, lembaga Polri. Saya akan lawan siapapun yang ingin mengganggu marwah Polri. Benar. Saya atas nama pribadi nggak setuju dengan kamu mengecam Najwa Shihab lah, apalah semuanya yang kamu pikir kamu yang paling pintar. Betul. Jadi saya nggak terima siapapun. Kalau ada orang berbicara, berpolitik, ingin merusak tadi marwah polisi, itu saya lawan. Kasus Sambo, pembantaian terhadap Joshua ini kriminal, yang saya tidak mendukung. Tapi banyak orang mengambil manfaat untuk mencari panggung. Betul. Ada yang untuk menonjolkan prestasinya, dua lawyer. Di balik berbagai drama ini, yang perlu kemudian benang merah yang penting tuh, kebayang nggak sih kalau polisinya polisi aja, merekayasa kasus sedemikian rupa. Ini kan propam tuh kan polisinya polisi loh. Polisinya polisi. Dan dia melakukan kekerasan, merencanakan pembunuhan terhadap anak buahnya yang sudah 2,5 tahun berada di lingkaran terdekatnya. Polisi juga. Dan kemudian beramai-ramai menutupi kasus ini sampai 31 orang loh sejauh ini. 31 aparat penegak hukum yang sekarang diperiksa. Kode etik maupun kemungkinan kena pidana. Karena ramai-ramai membohongi kita untuk menutupi kejahatan. Jadi sesungguhnya nih kekerasan yang terjadi pada Brigadir J ini, itu tuh hanya puncak gunung es tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Jadi bolehlah kita heboh, seru, wah drama of the year gitu-gitu. Yes, itu seru, tapi ironinya tuh, ya kalau yang segininya aja diginiin, ya gimana orang-orang kecil? Mbak Najwa Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid, dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus dong. Kebetulan memang suaminya Mbak Tengku ini kan memang dulunya pernah kena OTT, ya, OTT pungli tahun 2018, seperti yang diinformasikan oleh Detik News. Habib Kribo sebut Najwa Shihab pilih-pilih orang untuk dikritik. Rizik Shihab tak pernah. Habib Kribo ikut mengkritik Najwa Shihab. Ia menyebut perempuan itu tebang pilih melemparkan kritik. Hal itu disampaikannya saat hadir bersama di kanal YouTube milik Direktur Sosial dan Budaya Sahabat Polisi Indonesia, Tengku Zanzabela. Emang saya sayangkan perkataan Najwa Shihab itu apa? Jangan takut sama polisi, jangan takut sama pasal. Ini sudah bisa merusak orang tidak percaya pada hukum. Ini mendegradasi lembaga hukum, ungkap Habib Kribo. Jangan ada orang mengambil manfaat di air keruh menghinakan polisi, tambahnya. Habib Kribo kemudian juga menyindir bahwa Najwa Shihab mengkritisi pihak secara tebang pilih. Dia menyebutkan
bahwa Najwa Shihab tidak kritis saat melemparkan kritik ke Anies Baswedan maupun Habib Rizik Shihab. Ini hari dia yang diserang, ini pilih-pilih orangnya. Ini pernyataan pertanyaan semua orang seperti terhadap Anies. Dia tidak mengkritik. Di saat bangsa Indonesia, bukan lagi warga DKI kecewa lihat tingkahnya Anies, politik identitas. Kata Habib Kribo. Saya tidak pernah lihat Najwa menyerang politik identitas, terus menanggapi Rizik Shihab dan tingkah lakunya, radikalismenya itu. Tambahnya, lebih lanjut, Habib Kribo juga menyatakan bahwa menduga bahwa Najwa Shihab punya rasa kecewa tersendiri hingga ingin menggulingkan Presiden Jokowi. Jangan-jangan Anda ini kecewa, jangan-jangan Anda ini suruhan orang. Itu sampai ada isu ingin menggulingkan Jokowi. Imbunya lagi. Diketahui sebelumnya, sahabat polisi Indonesia mendesak Najwa Shihab untuk meminta maaf kepada kepolisian terkait pernyataan jangan takut pada polisi dan kehidupan hedonis para anggota polisi. Ucapan Najwa Shihab yang mengkritik soal gaya polisi hedon menuai ocehan, salah satunya Nikita Mirzani. Najwa Shihab membuktikan ucapannya bukan hanya kritik, tapi memang mengacu pada peraturan yang mungkin dilanggar. Dalam channel YouTube-nya, Najwa Shihab bersama Jovial dan Lopez dan Andovi membahas beberapa hal yang tengah ramai dibicarakan. Salah satunya termasuk gaya hedon polisi. Problemnya adalah ketika pejabat-pejabat ini kita tahu gaji lo tuh berapa, tunjangan lo tuh berapa, dan gak matching hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadi wajar orang bertanya-tanya, halal nggak sih duit lo? Ya kan? Ucap Najwa Shihab dilihat pada Sabtu. Dalam pembicaraan itu mereka juga membahas soal diperbolehkannya polisi-polisi ini membuat bisnis. Izin tersebut ada dalam Berkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota polisi. Namun, ada yang digarisbawahi dari isi peraturan tersebut. Ada beberapa larangan yang harus dilakukan anggota Polri yang membuat bisnis. Anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak mengganggu tugas pokok, memanfaatkan jabatan atau kedudukan sebagai anggota, dan menggunakan fasilitas dinas. Najwa Shihab memberikan contoh bagaimana kehidupan Jenderal Hugeng, di mana saat itu dirinya pernah berbincang dengan istri dari mantan Kapolri itu. Betapa ia selalu menjaga agar tidak ada konflik kepentingan yang dilanggar. Pernah suatu saat, Yang Mary ini bikin toko bunga, florist, untuk menambah biaya penghasilan. Waktu itu Jenderal Hugeng belum jadi polisi sebetulnya. Jabatannya masih menjadi kepala imigrasi tahun 60-an. Begitu dia dapat jabatan polisi, Yang Mary langsung suruh tutup toko bunganya. Karena Jenderal Hugeng takut orang datang sengaja beli ke toko bunganya untuk mendekati Jenderal Hugeng. Cerita Najwa. Pernah Yang Mary dikatakan Najwa Shihab menceritakan ingin ke Belanda menengok ayahnya yang sakit, mendapat bantuan dana dari saudara di Belanda, dan uang pribadi untuk beli tiket. Jenderal Hugeng tetap melarang. Jenderal Hugeng melarang. Nggak boleh istri Kapolri pergi ke luar negeri karena nggak boleh terlihat bermewah-mewah. Dan nanti orang bertanya-tanya, kok bisa sih pelesiran ke luar negeri? Jadi akhirnya nggak jadi pergi ke Belanda. Ayahnya terlanjur wafat dan tidak bertemu. Sambungnya, Najwa Shihab juga memperlihatkannya adanya larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri. Ada 7 poin larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarga yang tercatat dalam ST-30 HUM 34/2019/Divpropam, yaitu 1. Tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun area publik. 2. Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, tidak mengunggah foto atau video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Yang keempat,
menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan. Yang keenam, pemimpin Kasatwil. Perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bayangkari dan keluarga besar Polri. Yang ketujuh, dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar. Najwa Shihab mendapat serangan usai bicara soal gaya hedon polisi. Saat menyampaikan pepatah dua patah kata, usai menerima penghargaan sebagai public figure inspiratif terpopuler pada Television Awards tahun 2022, Najwa Shihab kembali bersuara. Teman-teman, hari ini di tengah tsunami informasi dan virus saya meracuni udara. Saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu sebenarnya yang saya lakukan dan dilakukan begitu banyak jurnalis lain. Menyuarakan apa yang kami anggap penting. Ada banyak kebenaran, manis atau pahit, yang semuanya harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini, kata Najwa Shihab. Najwa Shihab juga bicara soal adanya upaya intimidasi yang berusaha untuk merobohkan nyali. Menurutnya, siapa saja bisa mengalami hal itu. Dan dalam upaya untuk membicarakan kebenaran, selalu ada usaha untuk merobohkan nyali lewat intimidasi. Beragam intimidasi, macam-macam bentuk intimidasinya, tapi tujuannya selalu satu, membangun rasa ngeri. Menakut-nakuti supaya kita berhenti, ucapnya. Siapapun bisa mengalami itu. Populer karena karya dan juga karena tindakan sehari-hari yang menginspirasi. Inspiratif itu sebenarnya punya daya tular karenanya. Mari rapatkan barisan, mari saling merapatkan nyali, memperjuangkan nilai integritas, toleransi, pentingnya partisipasi, supaya selalu ada orang-orang di luar sana yang juga menolak berhenti dan terus berani. Tegas Najwa Shihab.